Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Karim Akbar. Saya Cahaya Irunisa. Saya Farah Fatima Azahara. Saya Dinda Devada. Dari program studi PGSD kelas BSD 4 dan dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membuat video pembelajaran tematik dengan menggunakan tema 2 yang berjudul selalu berhemat energi dan subtema 1 yang berjudul sumber energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, sebelum kita belajar, coba ibu melihat tempat duduknya dirapikan dulu, kiri kanannya barisannya diluruskan. Setelah itu, coba dicek sampah-sampahnya, kiri kanannya ada sampah gak? Kalau ada sampah, ibu minta tolong sampahnya diambil, disimpan terlebih dahulu, dibuangnya nanti setelah jam pelajaran selesai. Setuju ya? Nah, sebelum belajar, ibu akan absen dulu ya. Ibu akan absen dulu dari nomor absen 1. Anita Putri Anggini, Andi Prakorso. Sumber energi matahari itu adalah tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu kepada anak-anak ibu, ada yang tahu gak apa itu sumber energi paling terbesar yang ada di bumi? Betul sekali, sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Nah, ternyata matahari ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Ibu mau tanya lagi, apa saja makhluk hidup yang ada di bumi? Yaitu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ketiganya ini hidup saling ketergantungan dan saling bergantungan. Ketiga-tiganya ini juga hidup memerlukan sinar matahari yang sangat bermanfaat bagi ketiganya. Ibu akan membahas satu-satu apa saja manfaat dari ketiga makhluk hidup ini. Ibu akan membahas dari manusia. Manusia ini sangat memerlukan bantuan sinar matahari untuk kelangsungan hidupnya. Salah satunya apa? Salah satunya untuk bagi nelayan. Nelayan ini memerlukan bantuan sinar matahari untuk mengeringkan ikan, sehingga ikannya dapat mengering dan dapat dijual. Selanjutnya, manusia juga memerlukan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Nah, jadi kalau ibu-ibu kalian di rumah, kalau habis cuci, jemurnya di mana? Pasti di luar rumah, karena di luar rumah ini ada bantuan dari sinar matahari sehingga pakaian yang ibu kalian cuci akan lebih cepat mengering. Selanjutnya, manfaat bagi manusia itu adalah untuk menyehatkan tulang, karena sinar matahari ini mengandung vitamin D. Jadi murid-murid ibu semua sebisa mungkin kalau pagi hari itu olahraga itu bisa apa saja, bisa senam, bisa bersepeda, atau bisa sekedar berjemur. Itu bagus untuk tulang-tulang kalian. Selanjutnya, tadi manusia sudah, sekarang tumbuhan. Nah, salah satu manfaat sinar matahari bagi tumbuhan yaitu untuk membantu proses berfotosintesis. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang materi yaitu selalu berhemat energi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu ada berbagai macam banyak sekali manfaat dari sinar matahari bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya, kita juga harus melakukan disiplin sejak dini untuk berhemat energi, seperti mematikan lampu ketika tidak terpakai lagi atau mematikan keran air sesudah memakai untuk mandi, seperti itu. Melakukan hal-hal kecil agar kita selalu berhemat energi. Nah, setelah itu kalau misalnya anak-anak semua sudah paham, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita semua akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Selesai.
Sampai jumpa lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Udah pada makan belum? Kalau belum, makan dulu. Biasakan sebelum belajar ya. Nah, sebelumnya ibu mau bagiin kelompok dulu nih. Tapi satu kelompok 2 orang aja, teman sebangku kalian. Udah? Kalau udah, buat apa sih ibu bagiin kelompok? Itu nanti ibu bagiin buat tugas nanti. Nah, di sini ibu mau ngejelasin dulu nih sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sumber daya alam ini manfaatnya apa sih? Manfaatnya ada yang hayati dan non hayati. Yang hayati, misalnya yang hayati itu yang makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan. Kalau yang non hayati yaitu berasal dari yang tidak hidup, misalnya air atau tanah, bisa pokoknya yang benda mati. Nah, coba sekarang kalian buka buku halaman 13 nih. Nah, di sini ibu mau ngejelasin dua gambar ini, yang gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 ini di sini ada apa sih? Di sini ada bapak-bapak gotong royong membersihkan sungai. Nah, membersihkan sungai biasanya ngapain? Ada yang buang sampah, buat aliran, bersihin selokan. Ya. Nah, kalau yang di sini gambar kedua, apa itu gambarnya? Seorang anak mematikan atau menutup keran yang sudah tidak terpakai atau airnya sudah penuh. Nah, di sini itu termasuk dalam tema kita nih, selalu menghemat energi. Berarti si anak ini membantu melestarikan sumber daya alam. Jadi dengan menghemat, contohnya di sini apa? Mematikan keran yang di bak telah penuh ya. Contohnya nggak ini aja, misalnya mati lampu kalau udah nggak dipakai, atau matikan kipas yang nggak dipakai ya, gitu ya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita buka buku tematik tema 2 ya, yang tentang selalu berhemat energi. Udah dikeluarin semuanya. Nah, kalau udah, sekarang ibu kan kemarin udah bikin kelompok. Kan udah tahu kan siapa aja. Nah, dari kelompok itu kan ada 5 siswa. Sekarang coba ayo kumpul dulu sama kelompoknya masing-masing. Udah kumpul. Nah, sekarang buka buku halaman 13 ya. Ini yang ada gambar ini. Nah, sekarang ibu kasih 5 menit untuk kalian baca. Udah bacanya. Ibu mau satu kelompok sediakan satu kertas lembar dan ceritakan apa yang ada di gambar tersebut, dan sebutkan peristiwa-peristiwa pada gambar tersebut ya. Nah, setelah itu kalian ceritakan, kalian tukar ke kelompok sebelah. Udah ditukar ke kelompok sebelahnya, sekarang kita bahas sama-sama ya. Coba, ayo siapa yang mau bahas duluan? Ayo siapa yang mau maju? Ya. Nah, sekarang ibu yang bahas ya. Membersihkan sungai. Apa sih yang kita harus ambil? Kita akan membahas rame-rame ya. Nah, yang satu, gambar membersihkan sungai. Apa sih manfaat kita membersihkan sungai? Apa? Ayo. Satu, contohnya nih, biar tidak banjir, air menjadi bersih. Kalau air bersih kan manfaatnya banyak, bisa untuk diminum, mandi, dan masak. Nah, gambar 2, menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, ini kita kan di sini selalu berhemat energi. Kalau tidak diperlukan, kita harus matikan, jadi tidak membuang-buang air. Tidak hanya menutup keran, tapi kita harus matikan lampu. Kalau misalnya charger HP kita harus cabut, itu termasuk selalu berhemat energi.
Nah, ya, kita semua udah membahas ini ya. Sekarang Ibu mau kalian di kertas lembar masing-masing menuliskan gagasan pokok. Ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu inti dari pembahasan ini. Ya, habis dari itu pokok dari gambar ini yang telah kamu amati. Terus habis itu tukar jawabannya kepada teman-teman lagi. Oke?